Janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Lanjut. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Allah yang tidak mengaku Yesus Kristus tidak datang sebagai manusia, bukan dari Allah. Karena itu Yesus Kristus datang sebagai Onisitarian, Onenes. Baca kembali ayat ini. Kianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Roh yang mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan ayat selanjutnya, mereka yang tidak mengaku Yesus, mereka dari mana nih? Unisitarian, kalian dari mana ayat ini mengatakan? Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Ingat unisitarian itu ayat ini. Yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus tidak datang sebagai manusia bukan berasal dari Allah. Melainkan dari mana? Dari dunia. Kalau Sepertinya Kenapa? kalau Pater, kalau dilihat-lihat dari sejauh ini yang paling jauh tafsiran paling gilanya Protestan ya. Jadi maksudnya dari kesesatan tafsiran banyaknya aliran Protestan, justru sebenarnya Oneness ini tafsirannya yang paling gila sih menurut saya sih. Ya sesat, itu sesat. Yohanes itu Unisitarian itu sesat. Itu Charles Ballon dirikan tahun 1906 yang menyangkal Tritunggal Maha Kudus itu. Di sini dikatakan secara jelas yang mengatakan bahwa Yesus tidak datang sebagai manusia itu bukan berasal dari Allah. Karena Yesus datang sebagai manusia. Sabda menjadi daging yang kami sentuh, yang kami raba. Itulah firman hidup yang kami wartakan. Ngeri loh. Maka mereka ini adalah anti Kristus. Ayat 3. Kristus. Setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah anti Kristus. Ingat itu. Anti Kristus. Objek yang bentuk sama. Aduh, di mana tadi ya? Dua objek yang bentuknya sama. Objek yang bentuknya sama. Bahaya sekali nih. Oh, dengan sebentar. Pilih dua objek yang bentuknya sama. Bentuknya sama. Nggak berhenti live-nya mu. Ya, saya mesti cari. Pilih dua objek yang bentuknya sama. Kok nggak ada bentuknya sama di sini? Bentuknya tidak sama. Pilih dua objek yang bentuknya sama. Bentuknya sama. Misalnya angka 6 dengan 6 walaupun bentuknya mungkin nggak mirip-mirip Sudah. banget tapi 6 dan 6.
Saudara. Ternyata 6 dan batu. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Mengakui bagaimana? Ayat 2-nya. Demikian kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Berarti logika terbalik. Setiap roh yang tidak mengakui bahwa Yesus datang sebagai manusia tidak berasal dari Allah. Dia adalah antikristus. Bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Ngeri loh. Ngeri. Bayangkan itu. Makanya ini kita belum bongkar semua ya, bongkar pelan-pelan sih ya nih. So, kenapa saya bilang paling gila ya, Moyang? Kalau misalnya dalam Alkitab yang menulis ada Allah, ada Putra, ada Roh Kudus itu cuman satu gitu, satu ayat, mungkin bisa salah tafsir. Ini hampir seluruh perjanjian baru menulis itu loh. Hampir semua Injil, keempat Injil menulis itu, bahwa ada Yesus sendiri berkata ada Bapa, ada Dia, Putra, ada Roh Kudus gitu loh. Kok masih bisa salah tafsir gitu, Wanes? Secara literal ada di situ loh. Saya tidak tahu, saya kadang bingung ya. Wow, saya pikir ini yang kita juga jadi kasihan ya dalam pengertian. Dalam pembaptisan, dalam inkarnasi, dalam pengakuan dosa, dalam dimensi gereja yang telah kita baca, dalam komuni, kesatuan Bapa, Putra, Roh Kudus, Efesus 2 ayat 18. Contoh hal-hal kecil seperti itu ya. Nona coba Efesus 2:18. Ayat 18. Ayat 18. Hmm. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Di dalam Kristus. Ingat itu. Kesatuan penting di sini Tritunggal Maha Kudus dalam kesatuan gereja. Baca kembali. Ayat penting sekali. Karena oleh Dia kita Oleh Dia, Yesus. kedua Okay? pihak. Oleh Dia, Yesus. Dan oleh karena Dia, Yesus. Oke, karena kalau kita baca ayat sebelumnya dan sesudahnya. Oke, lanjut. Kedua belah pihak Dalam satu roh dalam beroleh- roh pneuma beroleh berjalan masuk kepada Bapa. jalan masuk kepada Theos, kepada Bapa. Kesatuan di dalam gereja. Kalau kita baca ayat sebelumnya 16, dua belah pihak ini disatukan dalam satu tubuh, yaitu gereja, dan gereja ini didirikan di atas dasar para rasul. 2 ayat 20-nya dia punya persekutuan orang kudus ayat 19. Jadi hal kecil seperti ini loh, Michael, banyak. Makanya Lomer, mereka mati-matian teks original 1 Yohanes 5 ayat itu tidak usah pakai itu Lomer terlalu ratusan ayat yang lain dari perjanjian lama kalau kita mau bongkar tentang Tritunggal. Oke? Saya anjurkan Lomer, engkau bisa di YouTube Epifani ada bagian khusus itu hanya mau hampir 2 jam, 1 jam lebih, hampir 2 jam itu hanya untuk Tritunggal Maha Kudus. Nanti engkau bongkar di saya punya YouTube Epifani, oke? Dengan ayat-ayatnya. Siap, siap. Yuk, Siap, Pater. begitu Oke. Ya, siap, Pater. Terima kasih, Pater. Sangat jelas yang disampaikan. Oke, mantap. Ada apa-apa nanti tidak apa, kita baku bantu, baku jelaskan. Saya juga rindu untuk ketemu omong dengan kalian seperti ini. Tayan. Terima kasih, Pater. Pak Tian, selamat malam. Menjelang pagi. Turun, Pater. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke. Bapak. Terima Oke, kasih. mantap anak Papua. Iya, terima kasih.
Pak Mantap. Tian, Salam. Salam Pater. Oke. Pak Tian 1. Kita berhenti ya. Juga ya. Oke, Romo Pak sama teman-teman semuanya. Untuk iya. Terima kasih ya. Kita jom makan siang ya. Romo mau makan siang mungkin atau? Silakan Pater, silakan. Yo, saya makan siang. Nanti lambung lagi Pater repot lagi. Oke. Terakhir mungkin Sismina nih, Sismina kasihin udah naik loh. Oh, Mina. Yo, Mina, benar ya? Mina, oke Mina. Ada apa tuh? Mino, apa kabar Mino? Baik, Kakak Pater. Iya, sehubungan dengan yang oneness ini kan tadi yang kita berdiskusi sama mereka toh dengan salah satunya itu iya, salah satu itu mengatakan begini. Iya, kemanusiaan Yesus itu manusia itu kita yang bilang dianya manusia diberikan gelar manusia. Sebenarnya itu tidak manusia seutuhnya seperti kita. Itu adalah Tuhan yang benar-benar memiliki daging katanya. Terus saya tanya begini, tetapi dia di dalam seorang wanita loh, seorang perempuan loh, dan mengandung itu. Oh bukan, itu daging Tuhan. Loh, bagaimana bisa daging Tuhan kalau misalkan dari konsep sebelah kan mengatakan bahwa si dalam waktu berapa jam baru lahir anaknya kan? Ya, taulah tokonya siapa ya di sebelah gitu loh Romo. Nah, jadi kami bilang seharusnya konsep yang kamu imani sekarang, pernyataan yang kamu imani sekarang tuh justru cocok dengan konsep sebelah. Jadi kayak seperti bayi ajaib gitu loh. Dan seharusnya memang tidak perlu lagi untuk harus melalui namanya perawan Maria kan, untuk menerima inkarnasi Sang Putra kan, ini firman kan. Nah, terus tiba-tiba datang nih pendeta mereka yang cewek itu, pendeta Kezia itu ya, namanya itu siapa tadi itu tadi siang namanya Cindy atau apa pokoknya. Terus dia tiba-tiba datang ngomongin tentang ibu sambung dengan menyatakan sel telur dan sel sperma itu disatukan di satu perempuan lain gitu loh, Romo. Nah dia bilang ada itu di ibu sambung. Kalau kamu ngerti ibu sambung, ya gampang untuk memahami kemanusiaan Yesus. Terus aku bilang, itu nggak nyambung sama sekali. Kalau kamu bilang ibu sambung, berarti tandanya ada dua wanita yang diberikan peran sama sama Allah kan? Satu yang ibu kandungnya, satu ibu biologisnya. Aku bilang gitu. Nah, terus ya terus mereka ribut di situ, Romo. Saya tanya lagi. Antara mereka. Iya, antara mereka ribut sendiri. Jadi aku bilang gini, aku tanya lagi kan. Jadi ini sebenarnya kemanusiaan Yesus ini dari mana? Dari Tuhan loh, tapi dia lahir dari manusia. Berarti secara biologis kemanusiaannya itu ya dari manusia yang seperti kita. Tetap berkutat di situ, Romo. Akhirnya aku turun aja lah, capek aku ngadeninnya. Masih make sense dengan gnosisisme yang mengatakan bahwa Yesus itu teofani Allah. Masih masuk akal gitu loh. Iya, sekalipun bahaya tapi masih masuk akal. Ketimbang dia mengatakan Allah itu memiliki daging. Romo. Itu yang saya bingung. Tuhan Atau sekalian memiliki... jadi nestorian ya sis ya. Sekalian gitu nestorian. Iya, tapi kalau kita ngomongin tentang duinatur, lebih sekalian aja bilang apolinaris lebih baik lagi tuh. Ya, betul. Dimana keilahiannya terperangkap di dalam kemanusiaan gitu kan? Itu masih make sense lah loh. Kalau ini dia dinyatakan kemanusiaannya dari Tuhan. Terus kutanya, berarti Roh Kudus yang bawanya? Dia bilang iya. Aduh. Disitulah aku lihatnya ya memang lebih baik ya dan lebih benar menjadi seorang Katolik ketimbang aku tetap ada di sana. Aku yakin aku bisa terkontaminasi dengan pemikiran seperti itu. Saking blunder dan membuletnya pernyataan mereka. Dan benar, mereka bawanya di Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 52 kan tentang kata Yesus, akulah roti hidup yang dari sorga gitu kan.
Terus aku bilang, kalau kamu bawa di situ kamu menekankan donatur. Karena sebab Yesus mengatakan daging. Daging dia secara apa? Kemanusiaan. Itu yang ditekankan. Daging yang dia tekankan di situ secara kemanusiaannya, dia tidak mengatakan ini daging Tuhan. Tapi dia mengambil roti dan anggur itu dia katakan roti itu, dan ditekankan lagi di Matius 26 ayat 26 itu malah menekankan tentang donatur Yesus yang nyata. Aku bilang gitu kan sama dia. Dan justru kemanusiaannya benar-benar manusia, aku bilang gitu kan, sepenuhnya, aku bilang gitu. Dia bilang enggak Mina. Sekarang buktikan di mana Yesus menyatakan tubuhku ini dari surga. Aku bilang gitu. Dari situ nggak ada lagi, nggak ada yang berkutatnya di sebatas-batas itulah Romo. Jadi aku bilang lebih baik kau jadi gnosisisme aja lah ketimbang kau jadi Jesus only, lebih baik jadi gnosisisme. Makanya saya bilang Ituin kadang lah. lebih baik kamu agama lain daripada kamu jadi Protestan. Ada peluang masih ada penyelamatan yang itu daripada yang sudah tahu betul tapi tidak mau terima. Bener. Pater, Ya. pernyataan yang Pater ngomong itu mengingatkan saya diskusi tadi pagi. Ada satu nona dari Manggarai itu, bapaknya itu sumpah, kamu kalau nikah dengan orang Protestan, dia bilang gitu, maka suami ke istrinya itu akan mati. Betul, mati. Dia bilang, lebih baik kamu jauh saja sekalian, kalau bukan jauh aja sekalian dari Katolik. Jadi anaknya sendiri tadi yang ngaku, justru yang mengalap ke Islam itu ya aman-aman saja, yang nikah dengan Protestan itu. Saya jadi ingat itu omongan Pater yang barusan, jadi ingat cerita tadi pagi gitu, bahwa ada sumpah seorang Ya, saya punya kecemasan karena Roma 2, 12, 16 itu untuk mereka yang tidak punya hukum Taurat dan Injil. Dan itu juga dihakimi menurut apa yang ada dalam hati nurani mereka menurut Injil Tuhan. Tapi mereka yang sudah tahu dan mau bahwa Yesus dirikan gereja, bahwa ada kitab suci, para rasul menulis kitab suci, dan Yesus mendirikan gereja, tapi tidak mau terima yang sudah tertulis di dalam kitab suci dan tidak mau terima, ya sudah lebih baik jadi orang yang tidak tahu tentang kekristenan, tidak punya kitab suci. Makanya itu di Eropa dan di Amerika sana lebih banyak lari ke ateis, lebih benar mereka itu lebih baik jadi ateis kalian, seperti Bapak Paus Fransiskus pernah bilang kan, lebih baik jadi ateis daripada jadi Katolik yang bermuka dua atau Kristen yang bermuka dua. Bahkan mereka berdalih seperti ini. Kalian itu terlalu mengikuti dogma gereja, katanya begitu kan. Kan dogma itu kan tidak bisa dikritisi segala macam gini-gini. Terus aku tanya, emang kamu mau mengkritisi apa? Ya itu kan kita kan tidak boleh dibatasi dalam berpikir. Berpikir tentang apa? Emang kamu siapa? Aku bilang gitu kan. Iya kan tentang ini segala macam. Kalian itu tidak mau nerima kritik. Ku tanya dulu samamu. Aku bilang gitu kan. Iman seperti apa sih yang harus dikritik samamu? Kamu tuh nggak ada legalitas sama sekali untuk menjelaskan tentang Yesus Kristus. Gereja itu bertahun-tahun, berabad-abad untuk mempertahankan ini, dan untuk mendogmakan itu tidak segampang itu. Harus lihat dari catatan para rasul, bapak gereja, murid-muridnya para rasul tuh nggak segampang itu. Dan menyatukan pendapat yang satu sama lain apakah setuju atau tidak, baru dinyatakan sebagai dogma. Jadi doktrin pengajaran itu yang sudah diajarkan oleh para rasul dan juga para bapak gereja itu didogmakan, dinyatakan menjadi apa? Iman yang tetap. Kalau kesetiaan kepada gereja, di mana dalam Protestantisme ini semua perkara diselesaikan melalui konsili? Gak ada. Ya sudah, kalau itu bukan gerejanya Kristus, karena gereja Kristus menyelesaikan melalui konsili. Selesai. Kalau tema-tema ini diselesaikan melalui konsili, di mana? Tunjukkan konsili unisitarian mana? Gak ada. Konsili Saya jadi Mormon, keinget ini pas Pater. konsili Adventista. Mana? Tadi pagi saya nonton ini Pater, debatnya Voice of Reason, si Alex dengan si Ubi Petrus dari Ortodoks Timur.
Dan apa yang dikatakan Alex sebagai wakil dari Katolik itu sebenarnya kena ke semua. Kebetulan yang nonton juga banyak Protestan di situ di gereja itu. Nah, tanda Apa katanya? gereja sejati yang didirikan Kristus. Tanda gereja sejati yang didirikan Kristus yaitu satu, Katolik, dan ini itu bukan gereja Kristus yang sejati. Nah, pertanyaannya, Ortodoks Timur, Protestan itu sudah kehilangan dua, bukan cuma satu, yaitu satu dan Katolik itu udah hilang dari mereka. Kalau bicara Apostoliknya satu, juga hilang. Karena ceritakan apostoliknya juga hilang. Mina, kau lihat kuburnya, tulangnya Santo Andres ada di mana? ya. Apostoliknya juga di hilang. Katolik. Enggak, Iya, tulangnya Santo Andres. di Italia di semuanya ada di Berarti Italia, dari- para rasul dan beberapa. Ya, dari segi tulangnya Santo Andres juga tidak ada. Jadi mau bilang apa lagi? Bukti historis. Jangankan itu Romo, bukan hanya keapostolikan dan juga bukan hanya kekatolikan, yang satu lah. Apakah mereka satu, Romo? Dalam pengajaran Ortodoks itu kan tidak menyatakan, iya, satu sama lain dari mereka kan menyatakan tidak berkomunio. Rusia tidak berkomunio Ya, dengan makanya saya bilang, Bizantin. sudah bilang bukan hanya dua tapi sudah tiga tadi. Iya, 3. Yang mana ya? Betul. Yang mana yang mereka punya nih? Kudusnya Angel, aja. kalau itu- Kayaknya ya. Atau apa? Tapi Kudus karena pendirinya Kudusnya pun Kudus. jadi ikut hilang, Pater. Kudusnya hilang karena pendirinya hilang Kudus. seharusnya. Jadi Yesus dirikan yang mana kalau hilang. begitu? Yang pertama, Kudus adalah pendirinya Jadi Kudus. bingung. Yang kedua, menurut Efesus 5 ayat 25-27, dikuduskan oleh pendirinya. Jadi dia dirikan dulu baru dia kuduskan. Lalu berarti semua aspek hilang, Angel. Satunya Semua aspek hilang. kudusnya pendirinya juga Jadi hilang. otomatis Yang hilang. dikuduskan yang dia dirikan. Jadi otomatis hilang, Pater. Betul. Apostoliknya hilang. Rantai apostoliknya tidak ada lagi. Satunya hilang karena Ya, Mina juga bilang, contohnya di dalam kasus antara Moskow dan Ukraina, apa kata Patriarkat Moskow terhadap pemerintah Rusia yang menyerang Ukraina? Bagaimana dengan Patriarkat Ukraina jangan juga gereja Ortodoks? Ya nggak usah Rusia dan yang lain. Yunani sesama Yunani aja pecah kok. Ya seperti itu. Ya. Contoh kecil. masih sesama Yunani loh. Rusia sama Ukraina itu sama-sama dari ritus Bizantin. Tapi maksudnya Ya, maka itu tadi. mereka mereka berpisah, mereka malah saling menganatema. Mereka saling Betul. menganatema. Betul. Rokor dan Rusia. Betul. Jadi tidak ada satu di tempat mereka sebenarnya. Justru mereka juga adalah Protestan yang awal sebelum Protestan abad 16. Betul. Mungkin nanti Betul. bagus Pater kalau misalnya kita angkat tema juga itu tentang pengajaran yang benar. Itu. Jadi Ya, pengajaran benar, prinsip dasar di Kisah 2 ayat 42. Bertekun di dalam pengajaran para rasul. ya itu loh Pater. Itu Rasulnya penting ada dulu, juga itu. supaya bisa bertekun kan? Kalau Mina, kalau rasulnya tidak Iya. ada bagaimana? Bagaimana kan begitu? Betul. Ya, karena di Kisah 2:42 bertekun di dalam pengajaran para rasul. Di Efesus 2 ayat 20 didirikan di atas dasar para rasul. Rasul. Jadi didirikan di dasar para rasul supaya setia mendengarkan pengajaran para rasul. Makanya gereja yang ini adalah gereja apostolik. Kalau tidak, bukan gerejanya Kristus. Kalau bukan apostolik, kalau bukan didirikan di atas dasar para rasul. Mereka mengubah bahwa didirikan di atas iman para rasul. Tetapi kitab suci mengatakan tidak di atas iman para rasul. Didirikan di atas. Artinya totalitasnya. Bukan hanya iman. Ya. Itu Pater.
Itu juga penting sebenarnya, kata kunci juga sebenarnya itu Pater, tentang perihal pengajaran itu kan. Bertekun dalam pengajaran para rasul. Ya. Ya, Pater mau makan siang, tapi sebelum makan siang, Pater, terakhir nih, aku naik tadi sebenarnya cuma gara-gara ini mau tunjukin, karena tadi ngakak-ngakak kan sama-sama. Jadi, Pater, Oh, iya, ini terakhir nih, Pater. Buat kita ketawa-ketawa sebelum Pater mau istirahat nih. Ini ternyata di sana ada yang mengaku Yesus, tapi akhirnya ujung-ujung dia lari ke kantor polisi karena mau disalibkan, Pater. Aduh, bahaya ini. Lari ya. Aduh. Mengaku Yesus tapi tidak mau disalib, bagaimana ini? Iya. Di Indonesia juga sudah ada itu. Sudah ada yang Mengaku sebagai Yesus, pria ini yang lari ke kantor polisi karena penduduk hendak menyalibkan. Air rusak. Tapi kalau aku bilang Romo, ini masih akal sehat penduduk di sana tuh masih berjalan. Di Indonesia nggak berjalan sama sekali. Ya, Ada disembah malah nih. Iya, benar ada komunitas kerajaan 1000 tahun namanya. Oh, miliarenisme sudah dikutuk ya. Lalu Sudah kenapa ada di muncul lagi Indonesia. itu? Tapi beda orang. Yang ini malah dari Malaysia. Dan mengambil satu orang dinyatakan sebagai reinkarnasinya Yesus Kristus. Aditya Nugraha namanya. Reinkarnasi. Berarti sudah gabung dengan konsep yang dari agama sebelah. Iya. Bahaya sekali. Ini Dan lucunya. ini era baru Dan nih. lucunya. New Age nih. Iya. Wah, bahaya. Iya memang New Age One memang kadang-kadang. Padahal kalau seandainya ada oknum Katolik yang mau berbuat seperti itu yang stigmata itu bisa lebih dipercaya. Nih stigmata nih, saya ini Yesus loh, lubang tangan saya, lubang kaki Betul, saya, betul. lubang lambung saya, lebih bisa dipercaya. Tapi banyak loh pengikutnya Romo. Serius. Dan memang bukan Katolik sih yang di brainwash, sesama Protestan, cuman banyak loh, banyak banget. Aduh, bahaya ya. Ini. Michael, mengaku Yesus, pria ini lari ke kantor polisi karena penduduk hendak menyalibkannya. Iya. Makanya perhentian ke-11 harus diganti. Yesus melarikan diri ke kantor polisi. Bisa diganti. Mina, coba cerita lagi tadi, apa tadi yang pengikutnya banyak itu apa? Yang milenialisme 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Oh, jadi masih banyak orang sesat di dunia ini ya. Banyak. Jadi makanya waktu itu kan aku ketemu sama room itu. Aku nggak sengaja. Dan mereka ngomong tentang Bapa Yahweh, terus reinkarnasi. Bapa Yahweh dalam tubuh siapa gitu katanya. Terus reinkarnasi Tuhan Yesus Kristus dalam tubuh Aditya Nugraha dan mempelai ilahi Ibu Fei. Aduh. Iya. Jadi Pater, salah kan nanti kalau saya misalnya saya bukan menginterpretasi lah Pater, tapi mau mengatakan seperti ini. Ternyata benar juga kata Yesus ya. Banyak yang menolak aku gitu kan. Gitu. Kalau misalnya kejadian seperti ini kan, banyak yang menolak aku. Gitu. Artinya dengan melihat sosok satu orang, oh itu mengikut itu, padahal Yesus itu ada di dalam diri kita kan. Gitu. Kita menjadi apa Pater? Tubuh Kristus, tubuh tabernakel yang di mana. Baik Roh Kudus. Yohanes 6, Pater, Yohanes 6. Yang makan tubuhku, aku ada di dalam dia dan dia di dalam aku. Oke, 656. Oke, catatan kaki ini bahaya dengan Matius 24 ayat 23-24 tentang nabi-nabi palsu. Ya benar. Itu Mengaku maksud saya. sebagai Kristus yang lain. Mereka adalah Kristus. Wih, bahaya sekali. Bahkan lebih parahnya, salah satu dari mereka itu yang disebut mempelai ilahi itu, mempelai Roh Kudus itu
Pater, sampai meninggalkan anak dan suaminya. Di mana itu? Di mana di dalam kitab suci bilang ada mempelai Roh Kudus lagi yang berikutnya? Oh Tuhan. Mina, jadi parah sekali ya. Bahwa semua nubuat sudah terpenuhi di dalam Yesus. Ibrani 1:1-3. Bahwa Yesus adalah kepenuhan dari semua nubuat. Tidak ada lagi yang lain. Ya. Nah itu Romo, saya tanya sama mereka, emangnya Aditya Nugraha ini naik dari turun dari surga? Terus dia Oke. bilang, kamu Ini- tidak tahu kalau dia sudah Itu 3 tahun mereka itu. dapat, mereka dapat dari mimpi ya? Betul. Oh, Sofi yang kau baca Yeremia 23? Yeremia. Yeremia 23, 28, 32. Apa kata Nabi Yeremia yang nabi-nabi yang tukang mimpi ini? Ya, betul Pater. Betul Pater. Nabi yang Nabi-nabi yang tukang beroleh mimpi. Nabi yang beroleh mimpi, biarlah menceritakan mimpinya itu. Dan nabi yang beroleh firmanku, biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah Ada dua sangkut nabi. paut Mila. jerami? Nabi yang Tuhan Allah punya, nabi yang tukang mimpi. lanjut. Sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. Oke, Tuhan membandingkan antara nabi yang dapat dari Tuhan adalah gandum, sedangkan nabi yang tukang mimpi adalah jerami. Lanjut baca. Ya. Perbandingan parah ngeri ini. Ya, catatan kaki lanjut. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Yang curi firman Tuhan, aku akan menjadi musuh mereka. Lanjut. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Tadi Aku malam ini- Roh Kudus habis. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak Tuhan tidak pernah pernah memerintahkan mereka. Yang Tuhan utus adalah para rasul, pergilah. Wartakanlah. Mereka, Saya tidak pernah mengutus mereka. mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Semangat kali ini Sofi kalau baca ayat ini, semangat sekali dia. Tidak berguna mereka itu. Oke, ada yang tanya. Versus hampir tiap pagi ya, Senin sampai Rabu. Kamis jadi Kamis tidak bisa. Jumat, Sabtu, Minggu mungkin tidak bisa. Jadi ada yang tanya, live seperti ini ya, live ini setiap hari, kecuali Kamis dan Sabtu, Minggu tidak. Oke, teman-teman, saya pamit ya. Yo Pater. Ya, Pater. Sehat Catatan selalu, kaki. Pater. Sofia, Michael, kalian jangan tambah lagi ini perhentian berikut ya. Yesus lari ke kantor polisi. Ya Romo, sudah terjawab sudah. Tiada berguna yang mimpi-mimpi itu. Tidak berguna yang mimpi-mimpi itu. Aku akan menjadi lawan mereka, nabi-nabi yang bermimpi dan mengatakan kesaksian dusta dan menyesatkan banyak orang. Aku akan menjadi lawan mereka karena mereka tidak kutus dan mereka tidak berguna. Bukan katanya saya loh, Yeremia ini.
Termasuk ya Romo yang bilang ke saya, yang bilang tadi malam Roh Kudus bilang ke saya untuk berhenti mendoakan kamu. Kamu sudah terlalu jauh. Asli nih Ternyata. loh. Nah, Oh begitu ya. Versus, oke, versus bisa versus. Engkau bisa naik. Hanya sekarang saya mau makan siang dulu. Oke. Iya. Teman-teman terima Tapi kasih. kalau Romo dengan ini dengan bang catatan kaki kayak gini nih, ada putih-putih di wajah kalian karena lampu sorotan itu pasti dikiranya gini. Wah, Roh Kudus bersama dengan kalian. Oke. Tapi Roh Kudus kita keliru banyak itu sekali, ada Roh itu Kudus karena kita keliru. melakukan kehendak Tuhan lah, dibimbing oleh Roh Kudus, makanya ada Roh Kudus itu kan. Itu. Aduh. Tapi ya dunia ya begitulah dunia itu Pater. Aduh. Apa Bingung itu saya Pater? jadi. Yang apa? Dunia tidak mengenal aku itu Pater, apa di depannya Pater? Yang mana? Yang kata-kata dunia tidak mengenal aku itu loh Pater. Mereka mendengarkan firmanku tapi dunia tidak mengenal aku gitu loh Pater. Yohanes 16:32. Coba baca 16:31-32 Yohanes. Om Oslaruis Karisima. Yang aku datang ke kepunyaanku tapi kepunyaan tidak mengenal aku, begitu. Ya, itu maksudnya. Itu Pater. Itu Yohanes 1:1-18. Tentang inkarnasi. Itu maksudnya Pater. Begitu. Ya, Dia sebelumnya datang Om Oslaruis Karisma. Tadi nanya ayat berapa itu Yeremia 23 ayat 25 dan seterusnya. 28-32. Lanjut. Bantu dulu. Itu Korintus, itu 1 Yohanes. Yohanes 1, inkarnasi. 1 Yohanes 1 Ya, Yohanes 1 ayat 11. Ada ayat 10. Yohanes 1. Injil Yohanes 1 ayat 10. Nanti aku datang ke orang kepunyaanku, terus orang kepunyaanku tidak menerima aku. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yang 12 yang menerimanya ini penting. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. oke, cukup. Kalau menerima dan kepenuhannya dia itu ada di gereja. Efesus 1:20-23. Ini pukul mati untuk Protestan yang ayat ini. Betul, Pater. Berarti orang yang mengatakan kepunyaannya dia harus terima dia. Dan ketika harus terima dia, mereka harus menerima kepenuhan dari dia. Dan apa kepenuhan dari Yesus itu? Efesus 1:22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Artinya kalau terima Yesus, terima gerejanya. Selesai. Kalau tidak terima gerejanya, artinya tidak terima Yesus. Ini macam saya punya saudara nih. Jack sila. Sorry, saya bisa merokok kah? Tidak bisa. Di rumahnya saya tidak boleh. Oh iya, udah. Room itu anak. Saya dengar saja. Kau jam begini buat apa? Baru habis main futsal tadi.
Ndo tidak ajak saya anak ende bagaimana? Ini siapa adik paling ganteng, anak ende paling ganteng Lerod. Enggak, bahas lanjut dulu. Saya dengar dulu. Saya bahas apa adik dulu. Saya bahas apa adik. Patir, Emang kenapa sih? Jack Sila tuh ganteng sekali saya. Dia Gue hebat tiba-tiba sekali. lari ke saya, bagaimana ceritanya? Jangan karena saya kesenai kau, saya buat lucu sedikit. Jack Sila, kami satu unit tidak file dulu. Woi anak ende yang paling ganteng itu hanya Jack Sila saja waktu itu. Mati kau. Saya Iya, tingkat 6 saya tingkat 6 kalian tingkat saya 5 6. Jangan gara-gara omong tingkat itu, umat tidak enak nanti. Oh baik, so, saudara SPD dia SPD. Enggak, yang live berapa orang nih? Takut orang mau omong yang serius ini tidak enak tuh kita. Santai saja. Ini sudah jam-jam santai, ini kan? santai. Sudah jam 9. Jangan bermain Tapi atas futsal. jangan kasih kamera kau isap rokok, saya rusak orang langsung panik. Saya itu lagi satu kesalahan, orang hapus saya punya ini TikTok karena terlalu serang terlalu banyak orang, jadi orang saya emosi dan saya ini report saya terus. Ya biasalah kalau media sosial seperti itu, Pater. Betul. Ini orang hukum juga ini Jack Sila nih, dia hebat. Filsafat, orang hukum, oi hebat sopo adik. Pemain bola hebat dia. Jodoh terus pokoknya. Anak ende bagami. Kita jodoh iki no. Iwa. Saya mancing dari tadi tidak ada yang balas. Gue naik dulu ah. Kau pancing apa? Saya tidak baca karena kalau saya tidak baca lagi. Tidak enak lagi lah, terlalu serius tuh. Ya, Pader, sulapar. Sapu ada, sapu saudara bilang sulapar. Engkau pancing apa tadi? Engkau bisa tanya-tanya. Toh, santai saja. Kau jangan tanya lagi, bilang kawin lagi. Wah, bahaya lagi. Enggak, saya mau tanya kapan kesini. Ini Romo lagi pertemuan di sini dengan Pater Budi, makanya jauh tadi ketemu dengan mereka. Terus ajak main futsal segala macam kan, olahraga penting kan Romo. Jangan bilang Pater Budi, kakak bilang Monsignor Budi. Tata Pater Budi pembimbing skripsi masalahnya. Masalah, engkau punya darah SPD tidak pernah hilang, jadi mau bilang bagaimana? Iya, tidak bisa kak. Ketemu tetap Pater Main bola, Budi. Monsignor nanti di takhta apa dulu? Lanjut. Waktu dia misa dan dia tahta keuskupan. Jadi engkau main bola yang siapa tadi? Iya. Dengan frate-frate di Cempaka Putih. Bercempaka Putih itu apa? OFM kan? Iya, FM. Oh, OFM. Iron Mirka ini rupa nih. Iya. Tadi FM tadi, Pater di apa nih? Paskalis, paroki Paskalis itu. Ah, berarti kau gabung dengan mereka? Iya, gabung dengan mereka. Tiap hari apa? Senin Kamis. Nanti Pater kalau ke sini saya ajak tuh. Woi, saya sutu aku, saya tidak bisa lagi. Kami main bola lapangan gede usia 55 main masih bagus gimana sih? Wih, siapa saudara kau semua marah. Dulu saya bentak mereka di lapangan, jadi sekarang mereka bentak balik saya. Kalau saya tua mereka bentak balik saya sekarang ini, gara-gara sama mereka. Tidak. Maksudnya kalau menurut saya itu tua itu hanya sekedar angka-angka umur itu. Mantap, itu setuju itu. Kalau di KTP bilang tua di KTP begitu. Tua itu angka doang. Saya Jack. Engkau masih dengan Bento kan? Masih di satu perusahaan? Masih. Kayak Bento jarang olahraga. Dia bola kecil, dia punya olahraga tuh bola-bola kecil, golf, bola kecil. Saya teman kelas, Kamu mulai omong. Dia kan punya bag, dulu Saya sekarang dia main bola kecil. Golf. Tidak, Bento ini kalau saya singgung bilang Pater Hero, dia bilang, aduh. jangan teman kelas tahu teman kelas yang rusak gitu, jadi punya masa lalu semua. Bilang kamu di grup WA ini ngeri katanya.
Ai hancur. Saya memilih Santo Yosef berdiam diri saja begitu. Hancur. Iya. Bento karena dia pakar hukum, Nggak, jadi dia omong semua dari hukum. Masalah dia orang hukum. Itu siapa yang jadi bilang? dia Pater hancurkan Jack? semua. Dia Oh, di itu Papa siapa Jack. yang ngomong? Pater Jack pernah? Tidak ada. Hah? Ya, mereka tidak tahu Bapak. Engkau. Dia bukan Pater Jack, dia dulu SPD sama-sama kami, lalu dia ambil hukum dan dia bapak dari dua anak satu. Satu, dia tidak mau banyak anak lagi, cukup satu. Dia tidak mau jadi bapak Abraham. Maksudnya Oke, yang lain kasih jatah yang lain, kok jangan kita ambil alih semua. Oke, benar. Yang begitu saya tidak bisa masuk. Saya tidak bisa masuk karena itu keputusan terlalu pribadi. Oke. Kenapa? Jack, engkau rumah di mana? Saya rumah ada di Bogor, ada di Bandung. Tapi kau tinggal di Jakarta. Pergi pulang kan? Enggak, di sini di mes kantor. Kalau jam-jam kerja saya di sini. Kau kerja sampai jam berapa, Ngaro? Jam 1 pagi nih. Jam kerja lah. Hah? Kau jam 1. Oh, kau shift malam kah? Enggak, kerja. Tadi kan habis main bola kami makan-makan dulu, terus berpulang jam sekitar setengah 12 tadi. Oh, berarti sudah di rumah begitu, sudah di mes. Oke. Iya, sudah di mes. Mau berarti istirahat, kau tapi belum bisa ngantuk karena kau- olahraga malam tahu sendiri kan. Iya. Berarti engkau olahraga setiap 2 hari 1 minggu dengan frater-frater kah? Iya kak. Futsal kah? Sintetik. Futsal dia ada futsal, ada pingpong. Oh, di Biara. Kau main di Biara? Iya, Patri masih bisa main pingpong. Juara-juara 17 Agustus di sini, jadi masih. Patrero yang sebelah atas nih mantan juga atau gimana? Kita mau omong kurang ajar nih. Catat, ya pernah. Mereka juga jangan jangkur aja di sini orang banyak tahu nanti kamu nih. Mereka pernah juga. Kalau yang begitu Iya, pernah. bercanda. Ya udah, aman lah kalau gitu. Mereka Karena mengerti saya lihat bahasa-bahasa banyak umatnya mantan ikut frater. gitu. Oh ya, Saya siap. gargang. Ada Saya dari dulu kita gara-gara. masih Romo juga, Pak, mampus. Keren. Nana, 2 anak. 4 Pater, 4 malah saya. 4, maaf. Saya kesini 4. Tiga laki, 1 cowok. Itu satu itu yang saya mau jodohkan dengan Mina itu kemarin tuh. Tapi anak saya itu bilang itu, aduh bapak jauh betul itu. Bilang Woi, jauh di yang hati. tua tinggal di mana, Jauh di eh? mata, dekat di hati. Betul. Ayo, Eja, saya di Kalimantan ini, Kalimantan mana? Timur. Oh, Timur. Saya dulu pernah di Kalimantan Barat 3 tahun. Oh begitu kah? Waktu keluar dari frater itu langsung ke Kalimantan Barat. Dapat di Proke SWD lagi, memang jodoh benar tuh. Dia tidak keluar, dia Saya ini hanya darah daging SPD. Itu. begitu. Hanya apa? Pokoknya- Coba yang jelas tuh. Hanya masih merefleksikan diri begitu. Ya, keluar juga jadi bapak juga sama aja toh. Saya dari baptis, dari dalam kandungan saya Peter. Dari dalam kandungan sampai sekarang ini di paroki SPD terus saja lagi. Jadi software dia aja lagi kita sudah. Kalimantan dulu Pater Sony Robi pernah di sana. Ya betul. Iya, teman kelas itu. Saya teman kelas meninggal di Kalimantan, Leoteme, Pater. Iya. Oh, di Tayan, dekat saya. Top di sini Pater. Top di Tenggarong sini dulu Pater Leo itu. Iya, Pater Leo. Isap teman kelas. Kami angkatan sama. Oh. Pater Dia Leo. mungkin dia terlalu kudus. Orang kudus terlalu mati cepat mungkin ya. Terlalu kudus. Betul. Terlalu lemble juga Saya itu, cemas dia Silani terlalu kudus jadi bahaya. Jadi saya cemas dia.
Pater. Pater, saya izin dulu, Pater. Manado sudah jam 2, Pater ya. Saya juga izin makan nih, Jack. Saya WA kau nanti. Yo, Ya sudah. yo saya tutup, Morosi, Morosi, lanjut sudah. Yo. Moro. Yo. Jakarau, Yo. Bagasi. Makasih banyak. Oi. Ngaku. Berkati Nina, terima Romo. kasih, Sofi. Oke, semuanya. Saya tutup. Berkat dulu. Terima kasih. Sofi. Jack. Siapa di atas tadi? Semua Tuhan memberkati. Morosi, Mori, lanjut. Oke. Amin. Baik, sukses semangat. Yo. Berkat jauh tidak dapat doe.